Oni tolmi sesat nih. Oli. Hebat banget Bupati Bestokil. Gimana? Ini belum sementara motivasi buat kami untuk kami lanjut. Untuk apa ini? Pembangunan PLK. Oke. Baik, pada hari ini hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 kita memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan semua kita yang hadir di sini untuk mendukung agar pembangunan balai latihan kerja di tempat ini yang ditandai dengan kita menggali tanah di tempat ini dapat dibangun dan dapat terpakai maksimum 1 tahun dari sekarang sudah berdiri balai latihan kerjanya. Nanti mau beli Fortuner. Padang mau beli Fortuner bukan dari jual tanah, tapi dari kerja pertanian. Itu benar itu. Beliau bilang, kita bilang pajak mahal. Tanam 3 bulan kita bayar pajak. Trek dengan pick up sudah ada, sekarang mau Fortuner, dulu trek biasa. Oke, kerjasama saja dan berapa kita bicara lah. Siap. Nanti kita Sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Kepada Bapak disilakan. Selamat pagi. Ya, kalau kita di SOE, TTS itu jangan selamat siang, selamat sore, pagi. Rasa sejuk terus toh. Jadi kita selamat pagi terus. Ya, enak, dingin. Baik, salam buat kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Ya, itu salam-salam nasional. Nanti jangan hanya ada gubernur saja salam begitu. Tidak ada pun salam begitu. Pak Bupati pasti toh dimanapun salam begitu. Di gereja, di masjid, di mana salam begitu. Karena kita adalah provinsi yang melahirkan norma dan nilai-nilai di mana Pancasila menjadi ideologi dan cara pandang bangsa Indonesia yang digagas oleh founding fathers kita Bung Karno. Kemarin 1 Juni kemarin Bapak Presiden Jokowi telah hadir dan menjadi inspektur upacara di Kabupaten Ende dan tidur 2 malam. Itu sesuatu yang luar biasa buat Nusa Tenggara Timur. Karena itu kita perlu menjaga terus anak-anak muda yang ada, terus mendorong agar salam-salam nasional itu sebagai wujud daripada komitmen kita di dalam menjaga interaksi keragaman dalam berbangsa dan bernegara. Yang saya hormati Bupati Timur Tengah Selatan, Ketua DPRD Timur Tengah Selatan, dan para anggota DPRD Timur Tengah Selatan, Pak Dandim,
Timur Tengah Selatan, Kompimda yang hadir, anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, ini panggil kakak itu bukan karena tidak pakai seragam atau pakai dua-dua orang amnatum, jadi mungkin panggil pimpinan OPD lingkup Kabupaten Timur Tengah Selatan, para orang tua yang hadir, anak-anak sini, para mahasiswa pertanian yang lagi belajar menikmati panas dan dingin. Ini belajar baik-baik supaya keluar jangan cari kerja, keluar bikin kerja sendiri, jangan keluar cari kerja karena bebannya sudah terlalu banyak. Biasa kalau mahasiswanya datang bilang, Bapak kami ikut untuk mau membantu pemerintah. Saya bilang, bantu kau sendiri, saya sudah hebat. Kamu belum selesai, kau menjadi beban pemerintah, bukan kau bantu. Asal kau sudah lolos, itu kau sudah bantu, sudah itu. Nah, jadi itu kadang-kadang cara berpikirnya itu terbalik-balik itu. Jadi kalau mahasiswa nanti tamat selesainya dia bisa mandiri, itu dia telah membantu pemerintah, sekaligus membantu Tuhannya. Jadi kita harus mampu seperti itu. Dan terima kasih kepada PT Misi Kasih memang hebat betul. Cuman jangan tanam karya, panen berkat, itu sudah tanam, itu sudah konkret, jangan dibawa pi abstrak lagi. Ini mana orang main mengerti tidak mengerti terus. Tanam sudah barang itu, tanam orang jelas. Kita pun manusia ini ngomong abstrak terus, orang tidak tahu. Tanam apa, panen apa, jelas. Supaya orang tahu, yang tanam, sudah tanam konkret, dia bawa orang lagi abstrak lagi. Nanti orang bingung-bingung kan gitu. Tanam apa? Tanam cabai, panen ayam goreng, umpamanya. Macam begitulah, barangnya konkret terus. Dia jangan ikut-ikut juga ke, nanti main omong terus kita tidak mengerti. Pisuknya cara gimana? Caranya harus jadi orang baik. Orang baik ini apa? Orang baik abstrak terus. Tidak ada yang tahu orang baik macam apa. Ada orang baik, dia tidak baik. Nah, karena itu saya harapkan kita mulai belajar untuk masuk dalam pikiran-pikiran yang konkret. Dan saya terima kasih baik kepada Bupati. Saya laporan Bupati dan Pak Roy pagi hari ini minimal adrenalin saya itu bergerak baik. Walaupun capek, tapi adrenalinnya memberikan dampak positif bagi tubuh saya. Jadi minimal serangan jantung tidak mungkin terjadi pada akhir-akhir ini. Kita tahu bahwa memang ini pekerjaan kita, pekerjaan besar. Membantu kaum miskin, membantu kaum papa, itu sebuah keharusan dari manusia, apalagi pemerintah. Itu keharusan. Jadi sebenarnya Pak Bupati, ke depan saya sedang juga berhitung. Bukan saja tonase daripada jagung ataupun apapun, tapi jumlah orang miskin berapa banyak yang telah lolos gara-gara program itu. Karena itu dia korelasinya harus ke sana. Seperti tempat ini juga seperti itu. Berapa orang miskin yang terlibat dan pendapatannya sebelum dia masuk sini berapa atau tidak ada. Karena masuk kerja di sini dia bertumbuh berapa. Dan kita bisa tahu. Dengan demikian kita sejauh hari kita sudah bisa hitung angka kemiskinan kita berapa persen, bisa kita hitung dari awal. Sehingga profesi ini perlahan-lahan akan meninggalkan stigma buruknya sebagai profesi termiskin. Biasanya begitu. Kalau kita lagi rapat di Bappenas, Bapeda itu bilang isu strategis profesi Nusa Tenggara Timur. 1, kemiskinan sekitar. Dia pakai isu strategis, itu isu memalukan kok pakai strategis. Orang strategis itu barang bagus itu, bukan? Strategis berarti itu maunya jaga terus, sudah miskin terus. Orang hobi jadi orang miskin itu. Jadi kalau Pak Bupati punya Bapeda lapor isu strategis Kabupaten Timur Tengah Selatan 1, kemiskinan sekian persen, Bapak mau main 9%. Itu orang kurang beres itu. Atau kematian ibu dan anak ditargetkan sekian persen, kita harus di 0 tetap. Nanti berapa persen tidak apa-apa, tapi mesti 0%. Karena tidak boleh kita merencanakan pembunuhan. Pakai uang negara kok merencanakan pembunuhan. Nah itu saya harapkan ini menjadi komitmen dan desain baru di dalam cara berpikir kita. Memang critical thinking itu terus didorong, sehingga kita terus
menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Dan saya terima kasih bahwa bila pekerjaan yang dilaporkan saya pagi hari ini, terutama tempat ini, dengan model yang ada, bila dikerjakan dengan baik, ini akan sangat menjadi stimulus gerakan untuk menumbuhkan semangat dari anak muda. Kita punya masalah serius memang di anak muda. Anak muda Nusa Tenggara Timur itu hobinya di kantor. Mereka hobi kantor, mereka tidak suka terhadap panas dan hujan. Karena apa? Yang laki-laki takut hitam. Apalagi yang nona-nona, takut bibir merahnya jadi coklat kalau campur dengan kulit hitam. Padahal sebenarnya, kalau kita punya lapangan itu begitu luar biasa. Masih terbuka luar biasa. Ini ada Pak Dandim di sini, kita rencanakan ekspor dari Korem sendiri tahun ini 10 ton tepung. Itu pun masih kurang untuk mengisi kebutuhan nasional terhadap konsumsi kalor. Jadi konsumsi kalor nasional kita belum mampu juga mengisi itu. Karena itu memang kita punya ruang yang luar biasa. Karena itu saya minta kepada anak-anak muda yang terlibat dengan Pak Roy dan teman-teman bersama dengan anak-anak mahasiswa, ini sebuah model yang hebat. Asal jangan hanya datang belajar sebentar, lalu lulus, lalu pergi cari kerja di kantor gubernur, kantor bupati, lamar sampai umur 30, 40, tetap lamar. Kalau bisa honor saja tidak apa-apa. Honor sepanjang masa. Lalu dia makan model seperti budak. Nah, maksudnya begitu. Saya pun honor-honor ikut-ikut, saya ada ganggang sebenarnya juga. Berarti honor sudah, pergi kerja benar ini banyak tempat begini. Kita, ini perspektif saja. Ini perspektif. Bila perspektif ini benar, dikerjakan dengan baik, maka Nusa Tenggara Timur itu dalam sesingkat-singkatnya lari tinggalkan provinsi lain. Masalah kita pada lapangan pekerjaan kita punya ruang, kita punya potensi yang ada, tidak mampu diisi oleh angkatan kerja. Khususnya pertanian, peternakan, industri, pariwisata, itu belum dikerjakan oleh angkatan kerja produktif kita. Mereka semua menuju ke kantor bupati. Honor tidak apa-apa. Coba aja lihat kalau mau kita buka honor. Itu bisa 5.000 datang, yang terima 1.000. Antrian 5.000, 4.000 pulang. Tunggu lagi dia. Dia tidak sedang berusaha begini. Jadi cara berpikir Pak Roy dan teman-teman ini bukan sederhana. Ini sebuah langkah untuk memberikan motivasi agar para anak muda itu tidak terjebak pada berpikir paradigma masa lalu. Dulu itu kalau kita lihat orang di kantor itu kan itu amtenar, orang-orang hebat. Nanti ke depan kantor ini itu pelayan saja. Makanya undang-undang birokrasi pun menuju pada birokrat entrepreneur, mendorong mereka cara berpikir dalam dunia wirausaha. Hari ini pelan-pelan NTT lagi menuju ke sana. Karena itu kalau lihat bagaimana Paluki itu diam-diam punya tanah juga yang diolah sendiri sebagai kadis pertanian, lapor ke gubernur mungkin segini. Di antara itu dia punya juga ada juga. Dia dengan Pak Heri Kota, dengan ini teman-teman lapangan, orang ada bikin sendiri-sendiri di belakang juga. Nah itu barang berpikir yang entrepreneur itu harus dipraktekkan. Untung dulu sendiri. Ada untung, nah baru kita bicara sama orang. Umpamanya seperti Prof. Kameo. Ini bukan saya bilang Prof. Prof. Kameo ini profesor ekonomi. Tapi kalau suruh pergi dagang belum tentu bisa. Tapi ngajar supaya dagangnya benar, Prof. jaga teorinya. Tapi kalau pergi di dagang-dagang, jangan bangkrut nanti. Coba kita tes Prof dulu besok. Dagang ayam, umpama 10 ekor, jangan bangkrut nanti. Nah, ini loh maksud saya. Jadi, ke depan itu ada yang jadi profesor untuk menjaga ilmunya. Tapi ada juga dalam dunia praksis, jangan teoritis semua. Harus ada dalam dunia praksis. Maka itu saya harapkan anak-anak muda, saya gembira sekali. Tadi dari sana datang lihat baju kuning. Harapan ada. Ya, cuman saya dalam hati, jangan-jangan ini hanya datang cari habis dapat memenuhi standar itu, orang hilang dia muncul lagi. Mudah-mudahan saya yang salah, mudah-mudahan. Saya berdoa apapun saya salah saya suka. Dan
apa yang disampaikan Pak Bupati, memang beberapa kabupaten saat ini mereka lagi panen hebat dengan tanam jagung panen sapi itu. Program ini kan banyak orang protes. Gubernur bodok, tanam jagung panen jagung, bukan tanam jagung panen sapi. Ini sebenarnya sebuah strategi untuk membuat propaganda. Karena kita punya manusia ini tidak pernah kolaborasi. Ini propaganda untuk membuat kolaborasi pada tingkat perencanaan pemerintah dan tingkat bagaimana dalam rangka eksekusi program itu. Biasanya kita tanam jagung, habis itu panen jual lepas batangnya. Jadi limbah pertaniannya itu dilepas. Padahal kan kita musim kemarau, sapi dan kambing kita itu kan kurus-kurus stunting. Jadi bukan manusia saya stunting, ternak semua juga stunting. Makan kurang pada saat musim kemarau. Harusnya musim kemarau itu adalah makanan yang kita berikan dari limbah pertanian itu. Nah, itu satu. Kedua, melanjutkan agar ketahanan ekonomi rumah tangga itu terjaga. Dengannya dia panen jagung, dia bisa beli dulu ternak kecil, ayam, kambing, babi. Tahun pertama putar. Putar kedua, dia beli lagi, sudah bisa beli, tahun keduanya dia sudah beli sapi. Maka dia punya, bisa tanam jagung, bisa punya ayam, kambing, babi, sapi. Kan kita orang timur dulu kan begitu. Kalau ditanya sendiri, sapi berapa Bapak? Kalau 2-3 ekor. Itu 2-3 ekor, itu artinya 30-40 ekor. Itu orang timur itu dulu. Ini udah lihat Bupati tahun mulai beda. Jadi akhir 70 hektar itu ya. 70.000. 70.000 hektar itu tadi laporannya 4 ton ya. Berarti itu belum diintervensi pupuk itu berarti. Ya, jadi depan Pak Kadis Pertanian dengan Pak Luki tolong dicek kembali yang 70 hektar itu, 70.000 hektar itu tolong di mana yang tidak sempat terintervensi. Itu perlu supaya dikerjakan sehingga produktivitasnya akan meningkat. Karena kalau dengan 70.000 hektar dia tidak boleh ada di sekitar hari ini berapa di 7 ton? 7.000 ton kan? Ya, seharusnya tidak di situ. Tapi intervensi bagus, dia bagus. Tapi itu saja sudah luar biasa loh. Luar biasa bagi orang Timur. Kenapa? Karena orang Timur ini beda. Orang Timur itu dia pagar dia pun jagung, dia lepas dia pun sapi. Karena itu orang Timur kalau suruh tanam 10 hektar dia tidak mau, karena pagar 10 hektar dia berat. Itu mindset itu. Nah ini sedang kita rubah dengan tanam jagung panen sapi. Kalau Bupati mau, maka sudah merubah mindset. Maka yang kita kandang itu, kita pagar itu adalah yang bergerak. Yang tidak bergerak ini kasapas. Karena anggarannya sangat besar. Berapa sapi yang kita punya? Kan bisa dipagar dengan gampang. Dibandingkan dengan kita pagar 70.000 hektar ini, bapak uang itu habis di APBD habis hanya untuk pagar saja. Karena itu saya tadi lihat semangat yang luar biasa itu memberikan adrenalin yang luar biasa pada gubernur. Karena itu saya minta Pak Kadis Pertanian dengan teman-teman semua bekerjasama dengan Kadis Pertanian TTS, coba lakukan intervensi lebih mendalam. Kalau Bupati semangat begini, coba kita masuk dengan mitra. Ini pakai mitra atau petani tanam sendiri? Mitra juga ya. Nah ini menurut saya harus saya tidak mau dengar besok itu panen 4 ton. Saya tidak mau dengar. Dan harus tanam 2 kali dalam setahun. Pakai teknik tanam yang dilakukan kemarin di Sumba itu, harus di Timur ini pun harus dilakukan. Jadi kita bisa panen 2 kali. Itu harus dilakukan. Jadi 70 hari, dia sudah bisa disisip lagi, Pak Kadis. Nah, itu disiapkan timnya dengan baik supaya tahun depan itu kita sudah bisa panen 2 kali. Itu akan sangat membantu kita. Apalagi Pak Bupati dengan visioner sekali akan punya pabrik pakan ternak di sini. Itu swasta atau pemerintah Pak Bupati? Luar biasa itu. Itu akan sangat membantu sekali. Sangat membantu petani kita.
Dan itu kita punya mimpi-mimpi akan bisa. Karena memang betul Pak Bupati, Nusa Tenggara Timur ini 1 tahun, dia beli pakan ternak di Surabaya itu 1 triliun. Itu hanya untuk babi dan ayam. Padahal ini bangsa ini, kita ini makan babi nomor 1. Nah, babinya tambah dengan flu Afrika datang, kita tidak ada babi. Maka kita harus mempersiapkan diri betul untuk bagaimana kita membangun pabrik pakan ternak, sehingga ternak-ternak kita, ternak-ternak kecil khususnya babi dan ayam itu harus dapat kita miliki cukup banyak. Karena sekarang pasar umpamanya Timor Leste itu kan ayamnya datang dari Brasil. Bisa kita isi ke depan dengan baik. Karena itu saya harapkan seluruh pekerjaan-pekerjaan hari ini, dan khususnya hari ini kita di tempat ini, kepada orang tua daerah yang punya tanah, terima kasih atas kerelaan memberikan kepada anak-anak untuk kerja. Ini tempat ini, ya selalu saya lihat ya, dalam pengalaman saya, tempat ini tempat yang sangat luar biasa ke depan. Tempat ini. Nah, kalau dikelola dengan benar, ini tempat hebat luar biasa. Kenapa? Ini tempat memenuhi syarat. Jadi nanti kalau didesain dengan baik, nanti kita ikut datang lihat. Kalau ini urus baik, mungkin dalam setiap sebulan saya pasti lari ke sini. Karena tempat ini enak. Ini TTS ini khususnya Kota Soe dan sekitarnya itu tempat peristirahatan paling enak. Jadi kalau bisa desain begini luar biasa, ditata dengan benar, maka ini luar biasa, akan banyak sekali manfaatnya. Nah, itu saya harapkan ini tidak boleh dikerjakan dengan asal-asalan. Dan saya lihat memang sudah dikerjakan yang baik dan terus dikerjakan. Sebagai gubernur tentunya saya akan mendorong secara serius kebutuhan apapun, selama itu bisa disiapkan, kami akan siapkan. Karena penting bagi saya sebagai gubernur, ikut berperannya anak-anak muda, itu akan sangat memberikan dampak yang luar biasa. Itu sangat luar biasa. Apalagi anak-anak mudanya perempuan lagi. Itu lebih luar biasa lagi. Jadi kalau perempuan yang laki-laki kerja, perempuan lebih bagus. Bukan tekun. Perempuan itu satu waktu, saat yang sama kerja 3 pekerjaan, 4 pekerjaan, dia bisa sekaligus. Laki cuma 1 saja. Coba Pak Bupati suruh kasih makan anak, dia pun cucu kan ada ini. Kasih makan cucu, tiba-tiba gubernur telepon, Pak Bupati sambil kasih makan cucu, telepon bisa. Tapi kan berhenti toh, cucu kasih orang lain dulu sambil angkat. Nah, atau tunda dulu gubernur telepon kasih makan cucu dulu. Antara 2 itu, salah satu. Tapi kalau perempuan tidak, dia angkat telepon, dia menyala terus sambil dia suapin anaknya terus, dia gampang saja dilakukan. Jadi satu-satunya makhluk multitasking itu perempuan. Jadi ke depan itu memang kita dorong perempuan itu terus maju. Perempuan-perempuan yang kita dididik dengan baik, daerah-daerah yang perempuannya maju, pasti daerah itu akan maju luar biasa. Karena itu saya harapkan ini tidak boleh hanya biji gambar. Saya yakin Pak Roy dan teman-teman adalah manusia-manusia yang bekerja keras, dan tentunya hal-hal yang telah ada dalam perencanaan-perencanaan ini sangat menjanjikan. Ini tempat ini akan ramai sekali. Saya pastikan bahwa tempat ini akan ramai sekali kalau sudah jadi. Jadi separuh saja sudah ramainya minta ampun nanti. Saya pastikan ini pasti ribuan orang akan masuk di tempat ini. Ini saya ini kan punya insting yang begitu-begitu. Saya cium-cium saya tahu. Kalau ada yang mau taruh boleh juga. Ini kalau diselesaikan separuh saja diselesaikan, ini 1 bulan, ini sekitar 10.000 orang ada di sini. Setengah saja, dari rencana ini ada, 10.000 orang akan masuk ke sini. Itu setengah saja. Kalau ada yang mau taruh, bilang saya percaya, mari kita mau taruh. Tidak barang mahal. Kalau saya menang, kamu bayar 1 juta. Kalau saya kalah, bayar 1 juta. Karena tempat ini memenuhi syarat sebenarnya. Tempatnya sejuk, 1. Pemandangannya indah. Lalu dia punya berbagai-bagai function di dalam sini. Kita bisa bercocok tanam. Ke depan orang masuk di sini bisa punya pengalaman untuk menanam di sini. Lalu dia nanti bisa panennya dikirim ke alamatnya. Lalu tinggal dibayar. Ini segala macam hal bisa terpenuhi di sini. Punya bunga-bunga, disiapkan taman yang indah.
pemancingan yang baik. Ini setengah saja, manusia sudah banyak di sini. Tidak manusia saja dari kota Soe, tapi dari Kupang, dari TTU, dari Atambua, dari mana-mana akan datang di sini. Dari Jawa, dari mana-mana akan datang. Saya melihat ini tempat sangat luar biasa. Ya kalau umpama tawar-tawar kasih kita juga mau ikut. Kalau ada tawar buat tidak ya sudah kita dukung dalam doa sana. Itu baik juga. Ya. Kita harus berterima kasih. Tidak semua manusia dapat melakukan langkah awal untuk orang bisa melihat hal ini. Saya pastikan itu kalau tidak percaya. Ingat dulu saya bilang Semau, nanti kalau setelah dibuka jalannya akan ribuan manusia masuk di tempat itu. Semua waktu itu tidak percaya kan? Nah, hari ini bagaimana? Tanah di Semau sudah orang baku potong gara-gara tanah di sana. Dulu orang tidak pusing, ambil saja siapa pusing di tanah dulu. Sekarang orang sudah baku potong gara-gara tanah sekarang. Nah, ini seperti ini juga nanti. Karena itu saya harapkan Pak Roy dan teman-teman tolong bilang orang tuanya yang menjual. Kita kerjasama saja supaya nanti tanah ini lama-lama mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Jadi jangan jual. Tapi kalau mau jual bisa jualnya jangan lain tempat, ke saya saja. Umpamanya kalau memang bisa lagi daripada dijual di tempat lain nanti orang pakai. Umpamanya, tapi kalau boleh jangan jual. Kalau sudah omong begitu lu tidak bisa lagi setar, bisa kalau jual, susah bisa tahan deh. Nah, mari sudah. Marilah kepada Tuhan kami yang Jadi sekali lagi pada teman anak muda kita bisa share, anak-anak yang kerja di sini bisa dapat saham langsung sekian persen dengan dia punya semangat ini. Kenapa? Ini model baru nanti. Ini inovasi. Setiap anak-anak muda yang mau berpartisipasi di sini, kita kasih saham sekian persen. Kamu dapat gaji sekian, tapi kamu dapat saham juga sekian persen. Jadi tempat ini akan melaju luar biasa. Anak-anak juga akan kaya. Yang hadir di sini mereka bangga karena mereka juga merasa memiliki. Dan ini model baru menurut saya. Kalau dilakukan seperti itu, semua dimanapun akan jalan. Semua merasa memiliki. Jadi kita hidup ini jangan merasa kita cari untung besar. Untung sedikit tetapi putar terus. Daripada untung besar putar 20 tahun sekali. Nah itu mati. Kita petani itu kan begitu. Dia mau lihat orang jual 3.200 seperti Pak Bupati tadi omong, dia mau tunggu 4.000. Nanti 4.000 tiba-tiba jagung di mana? Lari naik urban, dia suruh mukus setengah mati. Ingat baik-baik. Dalam dunia bisnis dan perdagangan, kita menyimpan harga bawah 3.200 itu. 4.000 syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Alhamdulillah. Tapi juga jaga, jangan kita berjual 4.000 lalu komoditinya sedang turun. Ya karena itu kita kalau ikat seseorang, ikat 4.000 boleh, 2.200 turun 3.200 cari boleh. Kenapa? Waktu di 4.000 kita jangan cari dia untung, kita jangan cari orang punya untung. Tapi waktu dia turun 3.200, bagaimana itu? Sementara orang kalau turun di 2.000, bisa jagung satu saat turun 2.000 tidak? Bisa nggak? Nah, sangat bisa. Kita kunci dia di 3.200. Apa maksudnya itu? Waktu di 4.000, 5.000 kita jadi ribut. Karena waktu dia turun 2.000, lu bayar 3.200. Karena batas bawah kami kunci 3.200. Lu 1.500 tetap 3.200. Artinya waktu dia punya lemak simpan, waktu dia untung, dia akan pada saat kondisi buruk dia boleh keluar karena lu punya lemak cukup banyak. Nah kita terbalik, kita orang ini, kita bukan hitung kita untung, kita hitung orang penguntung. Hai, kalau untung lebih banyak dari saya. Nah, kenapa lu hitung dia hitung untung saya. Kita kadang-kadang main hitung orang penguntung terus. Saya bingung kadang-kadang. Jual 3.200 ada yang 4.000. Hai, kok kenapa lu 4.000 saya 3.200? Sudah hitung penguntung saya, tapi ini putaran cepat. Dia putar 1 tahun 2 kali putar cepat. Ayam dapat ayam lagi putar cepat, dapat kambing lagi putar cepat, naik babi naik segala macam putar cepat. Kalau putar begitu terus kemiskinan datang. Ini orang timur di Kabupaten Kupang, bukan orang timur di TPS. Kalau orang timur di Kabupaten Kupang. Nah, karena itu saya harapkan memang kita ini turnovernya ini yang harus kita buat. Jadi kalau dari 3.200 pun Pak Bupati, waktunya ada cepat supaya kita bisa kerjakan yang lain. Kalau Bapak tunggu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, seharusnya Bapak sudah bisa jual ayam.
Dengan 3.200 kemarin Bapak jual, Bapak sudah jual ayam lagi waktu Bapak jual 4.000 ini. Harusnya lebih untung banyak karena Bapak sudah jual ayam. Lalu Bapak tunggu lagi, harusnya sudah jual babi. Karena babi 6 bulan sudah harus jual. Nah itu loh, momentum itu perlu. Karena itu saya harapkan ini juga jangan juga. Kalau start 4.000 juga, nah, bagus. Ada data 4.000 itu syukur alhamdulillah. 4.000 langsung. Tapi kita punya orang miskin punya sifat itu begitu. Dia kalau dengar 4.000 orang jual ada di Amnatun sana dia cari tunggu. Ini orang semua muncul di sini. Itulah kenapa kita berkomoditi masalah semua. Seperti rumput laut. Dengar kalau ada yang rumput laut mau panen, dia datang dia ganggu. Begitu ada yang mau beli dengan 17 atau 20.000, dia datang dia bilang saya 25.000. Dia beli 10 ton atau dia beli 1 ton, dia tidak datang lagi. Dia suruh dia punya anak buah pantau ya. Nanti kalau turun, kan orang lain tidak mau beli lagi kan. Sudah dengar ini 25 orang tidak mau ikut lagi. Begitu dia turun pada mana buah datang. Sana ada mau beli lagi, mau ke sana dia 10.000. Orang barang mau rusak ya. Nanti sudah 10.000. Nah kita nih, ETT ini punya masalah serius di situ. Kita selalu dikendalikan oleh apa namanya itu, tengkulak dan retenir seperti itu sehingga kita terjebak selalu di situ. Nah, tugas pemerintah adalah mendorong agar kalau datang marketnya 4.000 syukur, 5.000, 10.000 syukur. Tapi begitu ada yang membeli langsung dengan angka yang sudah untung, jangan tunggu karena kita punya waktu yang lebih banyak yang kita perlukan untuk kita berpindah ke tempat lain. Jadi itu harus seperti itu. Contohnya orang jual vicin itu Pak Bupati. Bapak dulu kita beli vicin 5 rupiah, betul tak? Orang mana untung nilai 5 rupiah ini? Orang tuh. Tapi dia vicin yang makan vicinnya 100 juta orang. Nah, makan vicinnya 100 juta orang. 5 rupiah 100 juta orang, Bapak bayangkan. 500 juta. Kalau dalam satu bulan dia makan vicin 10 kali. Kalau 10 kali saja, dia 10 kali 500 juta. Bayangkan itu. Itu maksudnya. Jadi kita ini kadang-kadang kita berhitung betul untung rugi. Nah, ini saya harapkan di dalam kita punya langkah-langkah kerja kita harus lebih cepat untuk berhitung lebih baik. Saya harapkan Nusa Tenggara Timur makin bertumbuh dan berterima kasih luar biasa Pak Dandim dan Pak Danren, terima kasih. Beliau ini mengerjakan kelor secara luar biasa. Kemarin saya dikirimkan gambar dari Pak Danren bagaimana ibu-ibu mulai mengerjakan kelor sampai dibuat menjadi kapsul, bahkan isi di teh untuk teh celup. Luar biasa gerakan ibu-ibu dan segala macam. Itu kalau bisa diteruskan ibu-ibu di kita punya Forkompimda atau ibu-ibu di OPD kita yang kalau istrinya kerja ya sudah. Tapi yang tidak, dia mulai juga Dharma Wanita dan segala macam, itu sangat luar biasa. Karena itu, makanya saya bilang tadi omong kelor, saya bilang Pak Dandim dengan Danrennya lagi punya fokus kelor yang luar biasa dan kita mau ekspor. Kenapa saya percaya? Karena sejak gubernur ini omong kelor, ini baru yang bikin realisasi yang hebat ini cuma tentara. Karena setiap kali omong kelor saya cari Dandim ada di mana. Dimanapun saya pergi, kalau ada orang ngomong kelor, saya cari Dandim dulu. Karena sejak saya jadi gubernur, mimpi untuk ekspor dan buat kelor yang skala besar barulah dilakukan oleh Korem Wirasakti. Kita tepuk tangan dulu. Nah, itu nanti kalau Bupati mau bikin tanam yang banyak di selatan, jangan di sini. Kalau di sini kan kelornya kurang enak. Di selatan, karena itu tanaman datar rendah. Kita waktu memberikan perintah itu struktural, tapi waktu kita kerja strukturnya hilang. Kita menjadi sahabat, menjadi teman, cair. Kita menjadi adik, kakak, bersaudara, kerja dalam semangat relasi persaudaraan. Waktu kita tanda tangan itu struktur saya gubernur, Bapak Bupati struktur. Tapi kalau turun kerja model kayak begini, istirahat lagi gubernur, mesti sama-sama kita tanam, sama-sama kita kerja, sama-sama kita pikul sama-sama. Nah, itulah cara terbaik untuk kita menyelamatkan provinsi ini. Tapi kalau datang yang gaya gubernur berdiri, pegang payung, pegang ini, pegang segala macam, itu mati. Jadi bisa jalan. Jadi bisa. Kita harus menjadi hamba. Nah, kalau jadi hamba bisa hidup. Nah, jadi kenapa Pak Bupati? Saya mau pakaiannya ke lapangan mau begini. Karena saya mau
angkat apa, mau tanam apa, mau masuk di lubang mana, saya sudah siap itu. Artinya pakaian saya ini siap untuk masuk dalam lubang apapun. Siap. Yang paling kelam pun kita masuk. Jadi kalau itu saya tidak takut. Mau pergi di masyarakat, mau masuk di lubang mana, ayo. Saya lihat Pak Bupati bersepatu bagus. Bukan, maksudnya itu sepatu lapangan. Sepatu lapangan bukan. Pak Obed sepatu lapangan, Pak Roy sepatu lapangan. Kalau Nadim sudah biasa. Bapak di sebelah belum sepatu lapangan gitu. Tapi itu bukan orang kantor mungkin. Cara kerjanya, kemarin kami di Tesbatan, mereka ajak jalan, habis makan jam 3 mereka ajak jalan mau pergi olah lahan. Oke, baik. Berapa jauh? 2 kilo, mari kita jalan. Ada yang bilang, jauh apa? Berapa? 10 kilo? Tidak, hanya jalan saya begitu. Lalu jalan. Ya, saya lihat memang bagus juga. Ada yang pakai salah sepatu, jadi orang setengah mati berbayar. Pesannya begini, besok kalau undang guru datang, tolong pakai sepatu yang pas. Supaya kalau jalan itu memang enak. Ya. Jangan pakai sepatu tersalah-tersalah. Saya lihat mama baru jalan, akhirnya stop semua. Kan. Naik gunung makin lama, makin tinggi, udah stop semuanya. Udah jalan. Kurangnya mohon maaf, tapi tentunya dalam semangat untuk kita menata diri kita dalam menyambut Nusa Tenggara Timur yang baru, kita perlu membangun mindset dan pikiran-pikiran kita hari demi hari untuk kita memperbarui provinsi ini menjadi provinsi yang lebih sejahtera. Sekian, terima kasih. Shalom, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk diketahui bersama bahwa tenunan yang akan diberikan adalah tenunan yang baru saja ditenun oleh penenun kelompok Sehati.